Al-Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin beliau menjelaskan, ketahuilah bahwasanya zaman ini adalah zaman yang sangat rusak, sedangkan manusia dalam keadaan yang sangat berbahaya. Jika engkau berkumpul dengan manusia di zaman ini, mereka akan menyibukkan engkau daripada beribadah, sehingga engkau tidak mendapatkan apapun. Kita berkumpul dengan manusia rugi karena kita disibukkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi mereka merusak apa yang sudah engkau dapatkan. Sudah khusyuk, sudah berusaha menghindari dosa, tapi kita akhirnya diganggu oleh orang lain, kita dirusak oleh orang lain. Maka kata Imam Ghazali, kewajiban bagimu di zaman yang seperti ini adalah uzlah, mengasingkan diri, menjauhkan diri daripada manusia. Tetapi kata Imam Ghazali, uzlah atau mengasingkan diri, menjauhkan diri dari manusia itu ada caranya. Ada caranya. Kata Imam Ghazali, dalam hal uzlah, menjauh diri daripada manusia itu terbagi jadi dua golongan. Imam Ghazali berpendapat kalau zaman ini wajib uzlah, wajib. Tetapi harus tahu kita posisi di mana ini. Kita termasuk golongan yang mana? Yang pertama, ada orang yang memang tidak dibutuhkan ilmunya. Orang yang memang tidak dijadikan sebagai panutan, bukan tempat rujukan ilmu, atau dikenal sebagai orang awam. Nah, orang yang seperti ini uzlah, menyendiri, jangan berkumpul dengan manusia kecuali waktu sholat Jumat dan waktu sholat berjamaah. Tetap sholat Jumat dan tetap sholat berjamaah. Atau di waktu hari Lebaran, Idul Fitri atau Idul Adha. Atau di tempat majlis ilmu yang di situ ditegakkan sunnah Rasulullah SAW. Ini jangan ditinggalkan. Seandainya engkau orang yang uzlah, engkau mengasingkan diri, menjauh daripada manusia, tapi tetap urusan Jum'ah, urusan jamaah, dan urusan majlis ilmu, kita tetap harus hadir. Majlis ilmu yang di situ ditegakkan sunnah. Mohon maaf, karena sekarang ada beberapa majelis yang na'udzubillah min dzalik bukan sunnah yang dibawa, tapi bid'ah. Bukan mengingatkan kepada Allah, tapi justru mengingatkan kepada maksiat. Ini enggak bisa kita tutup mata. Ada orang yang tujuannya hadir majelis ingin terhindar dari maksiat, tapi justru jatuh dalam maksiat. Loh kenapa? Karena di majelis itu campur laki-laki dan perempuan. Di majelis itu ada joget-jogetan. Sehingga majelis yang semacam ini bukan majelis yang menegakkan sunnah, justru majelis yang merobohkan sunnah. Kadang ada penyanyinya perempuan,
Kadang di situ joget-jogetan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi selama majelis itu majelis yang baik, majelis yang menegakkan sunnah, hadiri. Atau kebutuhan hidup pekerjaan yang tidak bisa kita tinggalkan, tetap jalani, jangan ditinggalkan. Itu yang pertama. Golongan yang pertama. Golongan yang kedua, orang yang menjadi panutan, rujukan ilmu yang dibutuhkan manusia ilmunya dalam urusan agama untuk menjelaskan kebenaran atau untuk meluruskan kesesatan atau mengajak kepada kebaikan, maka orang seperti ini tidak boleh uzlah. Gak cocok uzlah. Yang cocok dia berdiri tegak untuk menasehati hamba-hamba Allah. Mohon maaf, sekarang kalau seandainya ulama-ulama yang benar gak dakwah, gak keluar, ibadah di rumahnya saja, siapa yang mengingatkan? Siapa yang mengingatkan orang-orang yang tersesat? Siapa yang mengingatkan kalau ada kemungkaran, ada kemaksiatan? Kalau semuanya ulama-ulama yang benar, yang istiqomah ini diam. Mereka harus tetap keluar dan menyampaikan kebenaran. Kalau ada kesesatan, aliran sesat harus diluruskan. Dzaban an dinillahi ta'ala, membela agama Allah. Nabi SAW bersabda, "Idza dhaharatil bid'ah wa sakatal alim fa alaihi la'natullah." Kalau sudah bid'ah, aliran-aliran sesat muncul dan orang alim diam, maka dia akan dikutuk oleh Allah. Harus ada yang nyampaikan, harus ada yang meluruskan. Kemarin rame-rame urusan Palestina, membela Palestina, ini diambil kesempatan oleh orang-orang Syiah. Buat lagu-lagu perjuangan Palestina tapi diisi dengan pujian-pujian kepada imam-imam Syiah. Diisi dengan cara mereka beribadah menepuk-nepuk dada. Dan ternyata misi mereka berhasil. Anak-anak kita yang ahlus sunnah wal jamaah suka dengan lagu-lagu itu. Bahkan dari kalangan kita yang ahlus sunnah wal jamaah masang status lagu-lagunya orang Syiah tanpa mereka nyadari. Ini kalau nggak ada yang ingatkan, nggak ada yang meluruskan, bahaya. Nggak ada yang mengingatkan, nggak ada yang meluruskan, bahaya. Majelis-majelis yang di situ ada joget-jogetan. Majelis-majelis yang di situ ada kemungkaran, kalau nggak ada yang meluruskan, bahaya. Lama-lama majelis dzikir bisa jadi diskotik. Sudah mulai sekarang, lampunya sudah mulai kayak diskotik. Joget-jogetannya sudah, tinggal kurang DJ-nya aja ada. Lagunya sudah mulai agak koplo-koplo sekarang. Bahkan ada salah satu orang yang menyatakan, salah satu dai yang menyatakan sholawat zaman sekarang wajib dengan koplo. Keliru kalau sekarang sholawat gak pakai koplo. Kenapa? Karena otak-otak orang zaman sekarang semuanya sudah koplo. Menyesuaikan dengan keadaan zaman. Kalau nanti zaman nanti di situ banyak orang-orang yang suka rock, sholawatnya harus dengan rock.
Naudzubillah. Nah, ini perlu diluruskan. Jangan dibiarkan. Nah ya, salah satu triknya caranya begini. Kalau ada yang ngundang, ada yang buat acara, harus buat MUU. Harus ada perjanjian. Ditanya dulu, ini buat acara apa? Acara maulid. Ya. Pakai panggung apa enggak? Pakai. Tempatnya laki-laki dan perempuan di mana? Oh, perempuan di sini, laki-laki di sini, terpisah. Bagus. Harus didikte, harus diluruskan. Kemudian nanti acaranya ada joget-jogetan apa enggak? Oh, insya Allah enggak ada. Insya Allah enggak ada. Nah, baru dihadiri. Jangan sampai ulamanya, ustadznya, dainya, kiainya, habibnya hadir acara, di situ ada joget-jogetan, kemudian dainya ikut joget juga. Na'udzubillah min dzalik. Di sini penting, makanya penting para ulama, para dai khususnya zaman ini uzlahnya dipending dulu. Masih dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian di sini satu keistimewaan juga bahwasanya majelis-majelis yang baik seperti ini mempunyai tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun banyak kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Kalau sekarang banyak kerusakan, kebejatan, maka majelis seperti ini yang mengimbangi. Kalau sudah banyak kemaksiatan, kemungkaran, kemudian majelis seperti ini sepi, maka semakin rusak dan semakin bejat. Semakin mengundang bala dan musibah datang. Makanya saya minta tolong orang-orang yang punya majelis taklim, majelis zikir, usaha semaksimal mungkin. Bukan kepingin banyak orang yang datang untuk bangga-banggaan, bukan, untuk syiar Islam, untuk mengimbangi. Jangan sampai kalah dengan kafe-kafe, jangan sampai kalah dengan konser-konser dangdut. Umat Islam harus lebih kompak, umat Islam harus tampak kewibawaannya. Bahkan di sini disebut oleh Imam Ghazali, para wali abdal yang mereka khusyuk beribadah, tapi untuk majelis-majelis taklim mereka merelakan dirinya meninggalkan ibadah demi untuk menghadiri majelis-majelis taklim. Kenapa? Karena kekuatan agama ada di majelis yang seperti ini. Kekuatan agama ada di majelis di seperti ini. Oleh karena itu sangat baik sekali, khususnya besok di malam tahun baru. Sekarang banyak majelis-majelis taklim yang mengadakan maulid di malam tahun baru. Ini sangat baik sekali. Bukan tujuannya memperingati malam tahun baru, bukan. Tapi tujuannya mengarahkan anak-anak muda supaya di malam tahun baru tidak bermaksiat. Diajak mereka berkumpul bersama, berzikir, bersolawat kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, mari di tahun yang baru ini kita upayakan, kita usahakan semakin tahun semakin baik. Jangan semakin tahun semakin buruk. Nabi SAW bersabda, siapa orang yang tahun ini, tahun yang baru ini lebih buruk daripada tahun sebelumnya, dia adalah orang yang terkutuk mal'un.
Dan barang siapa tahun yang baru sama dengan tahun yang kemarin sama, maka dia adalah orang yang rugi. Oleh karena itu, insyaallah mudah-mudahan berkatnya para wali, berkatnya para wali songo, berkatnya para habaib, berkatnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, mudah-mudahan insyaallah Indonesia dijadikan negeri yang tentram, aman, dan mudah-mudahan insyaallah kita diberi oleh Allah pemimpin yang adil, insyaallah pemimpin yang bisa menegakkan agama Allah, pemimpin yang bisa mengayomi masyarakat. Dan mudah-mudahan insyaallah kita dijadikan sebagai orang-orang yang memperjuangkan agama Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita diberi istiqamah dan diberi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.